Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Salahkan mata mereka yang tak dijaga. Hari ini Arega libur sekolah. Bocah kecil itu baru saja habis memakan cemilannya. Sedangkan Arfian, tentu saja dia masih berangkat ke kantornya karena ini bukan hari libur. Karena hanya berdua saja, Aluna mengajak Arega untuk menemaninya berkebun. Bocah menggemaskan itu menatap tante kesayangannya sedang memotong ranting yang menghalangi keindahan tanaman hias. "Onti, ini kebun punya Mama Nalega loh," ujar Arega yang mana membuat Aluna menoleh. "Oh ya, Mama Arega suka berkebun ya?" tanya Aluna dengan tatapan antusias. "Iya," kata Om Mama Nalega cuka bunga. "Telus, bungana ditaluh cini cemua," terang Arega. Aluna menganggukkan kepalanya. Dia paham dengan penjelasan Arega. Mungkin saja Arfian mengambil semua tanaman milik mendiang iparnya yang berada di rumah Nalendra. Aluna juga melihat jika bunga itu adalah bunga yang terbilang mahal harganya. Sayang juga jika dibiarkan dan tak dirawat. Nona, Aluna dan Arega menoleh. Keduanya melihat seorang maid datang mendekati mereka dengan berlari kecil. "Ada apa, Bi?" tanya Aluna dengan tatapan bingung. "Ini, Tuan Arfian minta diantarkan makan siang. Tapi, semua maid lagi belanja ke pasar. Saya tidak bisa mengantar karena harus membereskan pekerjaan rumah. Supir juga masih ada di kantor Tuan Arfian," ujar maid itu dengan nada pelan. "Kalau begitu, biar saya aja yang antar, Bi," ujar Aluna dengan senyum lembutnya. "Beneran Non, apa Tuan tidak marah?" tanya maid itu dengan tatapan takut. Aluna mengibaskan tangannya. "Gak akan. Kalau dia marah, tinggal suruh gak usah pulang," ujar Aluna dengan santai. Maid itu terkesiap, tak menyangka jika Aluna akan seberani itu. Dia pun pamit beranjak pergi untuk melakukan tugasnya. Sementara Aluna, dia melepas sarung tangan karetnya sebelum mengajak Arega untuk masuk. "Lega mau ikut pokona," seru Arega ketika Aluna menggandengnya berjalan menuju kamar. "Iya, Arega ikut," sahut Aluna. "Ih, baik kali cayangku ini. Jadi makin cayaang pokokna," seru Arega dengan binar di matanya. Aluna terkekeh pelan. Dia selalu senang dengan celotehan Arega yang sangat menggemaskan. Keberadaan Arega mengobati rasa rindunya pada putranya yang sudah tiada. Aluna sempat berpikir, jika dirinya tak akan menemukan kebahagiaan lagi. Namun, siapa sangka, Aluna mendapat orang yang menyayanginya dengan tulus. Aluna dan Arega pergi ke kantor Arfian dengan taksi. Sesampainya di depan gedung kantor, Aluna pun membayar taksinya dan mengajak Arega untuk turun. Kebetulan sekali, di depan kantor terlihat Reza yang baru saja keluar. Sepertinya pria itu akan membeli makan siang. Melihat kedatangan Aluna, Reza langsung berjalan menghampirinya. "Lun, ngapain di sini?" tanya Reza. Aluna menunjukkan paper bag makanan yang dia bawa. "Aku ingin antar makan siang Arfian. Kamu sendiri?" jawab Aluna dan bertanya kembali pada pria itu. "Aku ingin membeli makan siang," ujar Reza sambil menunjuk pada resto di depan kantor. Aluna menatap kafe itu sekilas, lalu kembali menatap ke arah Reza.
Tidak usah makan di sana. Makan bareng saja dengan Arfian, karena aku membawa makanan lebih, kata Aluna yang mana membuat Reza langsung menolaknya. Jangan, aku makan siang di resto saja, seru Reza dengan meringis pelan. Dia khawatir dengan tatapan tajam Arfian padanya. Apalagi, setelah Arfian memarahinya tadi, karena telah menemui Aluna tanpa bilang padanya. Loh, kenapa? Bingung Aluna. Reza menggeleng. Suamimu itu lagi keluar tanduknya. Proyeknya gagal, ditambah dia tahu beberapa waktu lalu kita bertemu. Abis sudah, jika dia melihatku memakan makanan yang istri cantiknya ini bawakan. Bisik Reza dengan tatapan takut. Aluna meringis pelan setelah mendengar keterangan Reza. Bukan hanya Reza saja yang takut, Aluna pun jadi merasa takut. Pria yang selalu menatap tajam pada semua orang itu, kini tengah mengalami masalah. Bisa saja, Aluna turut disemprotnya dendakan kata pedas. Kalau gitu, aku titip ini di resepsionis aja lah ya, pinta Aluna. Jangan. Sekarang suamimu keluar 2 tanduknya, dan kalau kamu hanya nitip saja. Bisa, tanduknya keluar jadi 4, pekik Reza. Terus gimana? Aku juga gak tahu ruangannya di mana. Cicit Aluna. Ayo, aku antar, ajak Reza. Akhirnya, dengan segala perdebatan, Reza mengantar Aluna menuju ruangan Arfian. Banyak sekali pasang mata yang menatap ke arah mereka berdua dan bertanya tentang keberadaan Aluna di kantor itu. Namun, Aluna dan Reza menghiraukannya. Mereka tetap melanjutkan langkah mereka hingga tiba di depan pintu ruangan milik Arfian. Suamimu ada di dalam, dia. Bisa kerja gak sih? Masa gini aja gak bisa, perhitungan juga sudah salah. Saya gak mau tahu, cepat rubah ini semua, jika tidak, mau kalian saya pecat, hah? Raut wajah Reza dan Aluna berubah pucat, keduanya saling menatap dengan mata membulat sempurna. Aluna, dia meneguk kasar ludahnya. Ternyata, marah Arfian sangat menyeramkan. Dia tak pernah mengira jika Arfian bisa semarah itu. Aku mau pulang Lahsa, pekik Aluna dan berniat akan berbalik. Jangan, nanti aku yang kena semprot, pekik Reza menahan Aluna. Kalau aku tetap di sini nanti aku yang kena, seru Aluna tak mau kalah. Sementara Arega, dia menghiraukan 2 orang yang sedang berdebat itu. Bocah gembul itu berjinjit dan meraih gagang pintu. Lalu, dengan sekuat tenaga dia memutar gagang pintu itu dan mendorongnya hingga terbuka. Di dalam ruangan, Arfian yang akan kembali membuka suara pun urung ketika melihat kehadiran ponakannya itu. Arega, kenapa bisa ada di sini? Kesini sama siapa? Kaget Arfian. Kamacayangna aku lah seru Arega sembari berlari ke arah meja di mana terletak banyaknya toples cemilan. Mendengar kata sayangku dari ponakannya, membuat Arfian langsung mengerti. Dia menatap 2 karyawannya yang sedang menundukkan kepalanya. Kembalilah, dan perbaiki laporan tadi. Saya tidak mau ada kesalahan lagi, titah Arfian dengan tatapan dinginnya. Baik Tuan, ujar keduanya dan segera keluar dari sana. Arfian memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Dia pun berjalan keluar ruangan untuk mencari keberadaan Aluna. Langkahnya terhenti sesaat dirinya melihat sang istri tengah saling berdebat dengan Reza. Apalagi,
Aluna yang berusaha menyerahkan paperback yang ia bawa pada Reza. Hei, kalau suamimu marah padamu, tinggal kasih jatah aja, udah beres. Kalau dia marah padaku, yang ada, abis jatah gajianku, pekik Reza. Tapi kau, Tubuh Reza dan Aluna mematung seketika. Keduanya menoleh dan menatap Arfian yang berdiri sembari menatap tajam ke arah keduanya. Menyadari hal itu, Aluna segera menegakkan tubuhnya dan memeluk paperback yang dirinya bawa tadi. Tatapan keduanya terlihat takut, apalagi saat melihat mata elang Arfian yang menghunus tajam pada keduanya. Aku membawakan makan siangmu. Ini, ambillah, seru Aluna dan menyerahkan paperback itu pada Arfian. Perasaan Aluna lega saat Arfian mengambilnya. Arega, ayo kita pulang, seru Aluna dan masuk ke dalam ruangan Arfian untuk mencari keberadaan keponakannya itu. Sementara Arfian, dia menatap tajam pada asistennya yang tengah memainkan jemarinya itu. Jangan menggangguku 3 jam ke depan, mengerti, titah Arfian. Baik tuan, seru Reza. Arfian berbalik, dia melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya dan menguncinya. Aluna yang akan membawa Arega keluar pun terkejut saat melihat pintu telah dikunci oleh sang suami. Aku mau tetap di sini. Titah Arfian yang mana membuat Aluna mengatupkan bibirnya kembali. Om ini kayak kakek pelampil ya, Keljana malah telus. Celetuk Arega yang mana membuat Arfian membulatkan matanya. Apa katamu? Pekik Arfian dengan mata membulat sempurna. Aluna pun sudah ketir. Dia takut Arega kena semprotan amarah pria itu. Nda dengel, kakek lampil, kakek lampil, macih nda dengel juga, seru Arega. Arfian menghela nafas kasar, dia meraih telepon genggamnya dan menelpon seseorang. Reza, cepat kembali dan bawa anak sapi ini. Anak sapi? Siapa anak sapi? Kejut Arega dengan tatapan tak percaya. Kamu, siapa lagi, anak sapi, desis Arfian. Arega mencebikkan bibirnya, dia beralih menatap Aluna yang terlihat tertekan dengan perdebatan kedua pria berbeda usia itu. Sayangku, lega dibilang anak sapi Hicks. Aluna melirik ke arah Arfian, terlihat pria itu menatap tajam ke arahnya seakan memberi isyarat agar Aluna hati dalam membela. Bujuk yang kecil, yang besar ngambek. Bujuk yang besar, yang kecil yang ngambek. Harus gimana aku ini? Tekanan batin aku lama. Batin Aluna menangis. Sore hari, Arfian memutuskan untuk pulang. Dia menggendong Arega yang sempat tertidur 1 jam yang lalu. Bocah menggemaskan itu tampak anteng dalam tidurnya. Sehingga, Arfian tak menghadapi drama yang keponakannya itu buat sore ini. Sementara Aluna, dia masih sibuk memasang tas selempangnya. Ayo, ajak Arfian sembari menyodorkan tangannya. Kening Aluna mengerut dalam. Dia menatap bingung ke arah tangan Arfian yang terulur padanya. Melihat kebingungan Aluna, membuat Arfian kesal. Dia meraih tangan istrinya itu dan menggenggamnya dengan erat. Mengerti maksud Arfian, seketika Aluna mengerjapkan matanya pelan. Dia membiarkan Arfian menggandeng tangannya keluar dari ruang kerja pria itu.
Bisik Aluna. Wanita itu merasa risih saat semua karyawan Arfian menatap ke arah mereka. Apalagi melihat Arfian yang menggandeng tangan Aluna berjalan dengannya. Bukannya Tuan Arfian tidak normal ya? Bisik karyawan wanita yang mampu didengar oleh Aluna. Aku pernah tak sengaja menyentuhnya. Dia langsung mengalami gatal. Hampir saja aku dipecat, ujar yang lain. Shoot, jangan membicarakan Tuan Arfian jika kalian tidak ingin dipecat. Tegur Reza yang entah kapan berada di belakang kedua karyawan itu. Aluna hanya menundukkan kepalanya, dia tak pernah berada di posisi sekarang ini. Effendi memang pemilik perusahaan sama seperti Arfian. Namun, dia tak pernah dikenalkan pada karyawan pria itu seperti apa yang Arfian lakukan saat ini. Ditambah, perusahaan yang Effendi miliki tak sebesar milik Arfian. Itu pun, perusahaan milik sang ayah dan Effendi hanya menjalankannya saja. Jangan menunduk, angkat wajahmu dan tunjukkan pada mereka jika kamu adalah Nyonya Arfian Kensagara. Bisik Arfian sembari merangkul pinggang Aluna dan mengelusnya sejenak. Perlahan, Aluna mulai mengangkat wajahnya. Dia memberanikan diri untuk menatap balik para karyawan yang melihatnya. Ya, seharusnya Aluna tak malu. Dia istri pemilik kantor dan seharusnya dia menunjukkan pada mereka posisinya sebagai istri bos mereka. Bukan justru malah menunduk seperti wanita yang mudah ditindas. Ini baru istriku, bisik Arfian dan mengecup pipi Aluna yang mana membuat semua yang melihatnya membulatkan matanya. Bahkan, Aluna sendiri pun sempat mematung. Karena tak menyangka, jika Arfian mengecupnya di tempat umum seperti ini. Arfian, ini tempat umum, bisik Aluna dan mencubit pelan pinggang Arfian. Salahkan mata mereka yang tak dijaga. Balas Arfian membela dirinya. Bersambung.